Budi hanya ingin melunasi hutang ibunya, tapi di malam pertama pernikahannya, sang istri yang ia kira lumpuh, tiba-tiba berdiri dan berkata, "Sekarang giliranmu jujur." Tapi, jujur soal apa? Namaku Budi. Di desa kecil yang orang-orang sebut sebagai Desa Harapan, hidupku tak pernah benar-benar penuh harapan. Langit pagi mungkin cerah, tapi isi kepalaku selalu mendung. Aku tinggal berdua dengan ibu satu-satunya keluarga yang kupunya. Setelah ayah meninggal karena kecelakaan saat aku masih kecil. Kami hidup sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk disebut layak. Rumah kami berdinding kayu tua, atapnya bolong di beberapa sudut. Bila hujan turun, aku harus sigap memindahkan ember demi ember untuk menampung air yang bocor dari atas. Dapur kecil itu sudah lama tak mencium aroma lauk mewah. Kalau bukan tempe goreng, paling banter sayur bening tanpa lauk. Hari itu, aku pulang dari ladang dengan baju kotor dan tubuh berbalut keringat. Belum sempat aku duduk melepas lelah, ibu sudah menyodorkan selembar kertas usang. Surat tagihan utang, Budi. Ibu mohon, jangan marah ya, ini dari Pak Haji Salam. Ibu belum bisa bayar pinjaman bulan kemarin, ucapnya dengan suara pelan. Aku menghela napas panjang, ingin marah, tapi tak sanggup. Wajah ibu terlalu letih untuk dimarahi. Matanya cekung, tubuhnya makin kurus dari hari ke hari. Aku tahu, semua ini bukan salah beliau. Kalau bisa, ibu pasti tak ingin meminjam pada siapapun. Aku menatap angka yang tertulis di surat itu. Jumlahnya. Tak perlu kusebutkan, cukup ku tahu. Bahkan jika aku bekerja siang malam hingga usiaku 50 pun, tak akan cukup melunasinya. Ladang yang kutanami tomat pun belum bisa dipanen. Aku hanya menunduk. Ada rasa sesak di dada yang sulit dijelaskan. Aku anak satu-satunya. Jika aku tak bisa membantu ibu, lalu siapa lagi? Hari berikutnya datang seperti biasa tanpa kejutan. Tanpa spirup. Sampai siang itu, ketika seorang pria bersetelan rapi datang ke rumah kami, naik mobil hitam mengilap. Pemandangan yang tak biasa di jalan sempit penuh lubang itu. Aku langsung keluar dari bilik bambu, sambil menyipitkan mata karena cahaya terik. Pria itu memperkenalkan diri. Sebagai Pak Surya, dia membawa kabar yang, jujur saja, terlalu aneh untuk langsung kupahami. "Tuan Muda Budi," katanya sopan. "Saya datang atas nama keluarga Ibu Nurlela, seorang dermawan dari kota. Beliau memiliki putri bernama Sari yang ingin menikah. Namun, karena kondisinya, dia tidak ingin memilih sembarang pria. Setelah melalui banyak pertimbangan, Anda terpilih." Zaku menatapnya dengan alis mengernyit. "Terpilih? Saya tidak pernah ikut sayembara." Pak Surya tersenyum tipis, seolah sudah terbiasa dengan kebingungan itu. "Ibu Sari mengetahui keadaan keluarga Anda dari jaringan sosialnya. Beliau ingin membantu. Jika Anda bersedia menikahi putrinya, maka seluruh utang ibu Anda akan dilunasi." Dunia, terasa suara jangkrik di belakang rumah pun seperti hilang. Tawaran itu terlalu aneh untuk dipercayai. Seorang wanita kaya ingin menikah denganku. Seorang petani yang bahkan tidak lulus sekolah dasar? Apa ini semacam jebakan? Kondisinya bagaimana? Tanyaku pelan. Pak Surya menatapku sejenak, lalu menjawab dengan hati-hati. "Putri Sari mengalami kelumpuhan sejak 2 tahun lalu, akibat kecelakaan. Kursi roda adalah sahabatnya sekarang." Jantungku berdegup kencang. Ada rasa iba, tapi juga takut. Ini bukan keputusan kecil. Tapi jika yang dipertaruhkan adalah keselamatan ibu, apa aku punya pilihan lain? Malamnya, aku tak bisa tidur. Kutatap wajah ibu yang terlelap di dipan bambu. Nafasnya berat, matanya bengkak. Karena sering menangis diam-diam, aku tahu, ia memikul beban yang tak mampu diangkat sendiri. Dan sekarang, entah bagaimana, takdir melemparkan pilihan berat ke tanganku. Menikahi wanita yang belum ku kenal, wanita yang lumpuh. Demi melunasi utang dan menyelamatkan ibu, aku bukan lelaki berhati dingin. Tapi, aku juga bukan pahlawan.
Ku pandangi langit malam dari jendela kecil kamarku. Bintang-bintang bertaburan seperti luka yang tak punya tempat sembunyi. Ya Tuhan, jika ini jalan yang harus kulalui, maka tuntunlah aku, bisikku. Dan pada pagi berikutnya, aku mengenakan baju paling bagus yang kupunya, kemeja putih yang masih menyisakan bau tanah lalu, ikut Pak Surya ke kota, menuju rumah wanita bernama Sari. Wanita yang akan menjadi istriku. Wanita yang kelak akan membongkar semua kenyataan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Perjalanan dari Desa Harapan ke rumah keluarga Sari memakan waktu hampir setengah hari. Aku duduk di kursi belakang mobil Pak Surya, terpaku pada pemandangan yang terus berganti dari sawah, hutan kecil, hingga deretan gedung tinggi yang tak pernah kulihat sebelumnya. Tak ada satu kata pun keluar dari mulutku sepanjang jalan. Tenggorokanku terlalu kaku untuk bicara, dan pikiranku berisik seperti pasar malam. Aku akan menikah dengan wanita yang belum kukenal. Bahkan belum kutatap matanya. Ini bukan dongeng, ini nyata, terlalu nyata untuk disebut mimpi, dan terlalu gila untuk disebut wajar. Mobil akhirnya berhenti di depan rumah bertingkat 2 yang begitu megah. Dindingnya berwarna krem dengan pilar besar di sisi kanan kiri pintu. Pekarangannya luas, bersih, dan tenang. Tak ada suara anak-anak bermain. Tak ada tetangga bergosip di pagar. Hening, sepi, dan entah kenapa, membuatku sedikit merinding. Pak Surya membukakan pintu dan mempersilakan aku masuk. Kesan pertama saat melangkahkan kaki ke dalam rumah itu, semua terlalu mengilap. Lantai marmer yang memantulkan bayanganku. Lukisan-lukisan besar menggantung di dinding. Dan aroma ruangan yang wangi seperti toko parfum mahal. Silakan duduk, Tuan Budi. Ibu Nurlela akan segera menemui Anda, ucap Pak Surya. Sopan. Aku hanya mengangguk pelan, duduk kaku di sofa yang terlalu empuk untuk tubuh kotor sepertiku. Jari-jariku menggenggam lutut, dingin, gemetar, lalu suara roda berdecit pelan, terdengar dari arah lorong. Aku menoleh, di sanalah dia. Sari. Ia duduk di atas kursi roda berwarna perak, mengenakan gaun hijau lembut yang jatuh anggun sampai ke ujung kaki. Rambut hitamnya diikat rapi ke belakang, dan wajahnya, wajah itu terlalu tenang, terlalu cantik, seperti tidak cocok dengan kursi roda yang membawanya. Tatapan matanya menusuk, tapi bukan menusuk dalam arti kasar, lebih seperti melihatku, benar-benar melihatku. Ke dalam, ia tak tersenyum, tapi juga tak memasang wajah dingin. Netral, datar, dan itu membuatku lebih gugup daripada jika ia membentakku. Budi, suaranya terdengar pelan, tapi jernih. Aku berdiri refleks dan membungkuk kecil. Iya. Saya Budi. Sari mengangguk pelan. Ia menatapku selama beberapa detik, seolah sedang menimbang sesuatu. Lalu ia memutar kursi rodanya mendekat. Terima kasih sudah datang, katanya. Aku bingung harus menjawab apa, jadi aku hanya tersenyum canggung. Dalam hatiku, segalanya berteriak, apa maksud semua ini? Kenapa aku? Apakah dia benar-benar menginginkan pernikahan ini? Atau hanya terpaksa? Ibu Nurlela muncul. Tak lama kemudian, wanita paruh-baya itu tampak anggun dan ramah. Ia memelukku seperti aku sudah menjadi menantunya sejak lama. Kebaikannya membuatku semakin tak nyaman. Anakku, maafkan kami jika tawaran ini terasa terlalu tiba-tiba, ucapnya lembut. Tapi Sari sudah membuat keputusan. Kami percaya, kau adalah lelaki yang baik. Utang ibumu akan kami lunasi, dan setelah pernikahan nanti, kalian akan tinggal di sini. Aku tak bisa bicara, mulutku terkunci oleh kebingungan. Pernikahan itu akan berlangsung dalam waktu seminggu. Tak ada pesta besar, tak ada undangan ribuan orang. Hanya akad sederhana. Sari sendiri yang meminta seperti itu. Katanya, dia tidak suka keramaian, tidak suka hiruk-pikuk, yang hanya membicarakan kursi roda, bukan siapa dirinya sebenarnya. Selama beberapa hari, aku tinggal di pavilion kecil belakang rumah. Aku hanya bertemu Sari 2 kali. Itu pun
hanya beberapa menit. Kami tak bicara banyak. Dia lebih banyak diam, dan aku terlalu kaku untuk membuka percakapan. Yang membuatku makin bingung, tidak ada satupun dari anggota keluarga mereka yang terlihat memaksaku. Semua terasa seolah aku memang benar-benar dipilih. Tapi kenapa? Apa maksud semua ini? Malam sebelum akad, aku duduk di teras pavilion, menatap langit kota yang terang oleh lampu jalanan. Di sebelahku, Pak Surya membawa 2 gelas teh. "Kau terlihat gelisah," katanya sambil menyerahkan 1 gelas. "Bagaimana tidak?" jawabku jujur. "Saya tidak tahu apa yang saya hadapi." Pak Surya mengangguk pelan, seolah ia sudah menduga. "Jawabeng, Tuan Budi, kadang takdir memang datang dengan cara yang tak biasa. Tapi saya percaya, jika seseorang diberi pilihan yang tak masuk akal, pasti karena Tuhan tahu ia cukup kuat menjalaninya." Aku mengangguk pelan. Kata-kata itu menenangkanku, tapi tak menghapus keraguan yang tumbuh makin dalam. Keesokan paginya, aku berdiri di hadapan penghulu, dengan jantung berdebar kencang. Sari duduk anggun di kursi rodanya. Wajahnya tenang seolah hari itu bukan tentang pernikahan, melainkan hanya percakapan biasa. Ketika akad selesai, ketika aku sah menjadi suaminya, ia hanya menatapku sekilas dan berkata pelan, "Terima kasih, Budi. Mulai hari ini, kau punya tempat di rumah ini." Dan, aku ingin membalas sesuatu, tapi suara tercekat di tenggorokan. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang dingin tapi lembut, jauh tapi dekat. Aku tak tahu apakah itu ketulusan atau sekadar topeng. Dan saat malam mulai turun, aku kembali ke kamar yang sudah disiapkan. Kamar pengantin. Dada ini makin sesak, bukan karena gugup, tapi karena sesuatu yang belum bisa aku sebut. Sesuatu yang membuatku merasa malam ini akan jadi awal dari sesuatu yang tak bisa kutebak akhirnya. Hari pernikahanku bukan hari yang dipenuhi tawa dan sorak-sorai. Tak ada tabuhan rebana atau barisan ibu-ibu membawa rantang seperti yang biasa kulihat di desa. Tak ada musik, tak ada keramaian. Hanya suara detak jantungku yang terasa paling bising dalam ruangan itu. Aku duduk bersila di hadapan penghulu, mengenakan kemeja putih dan sarung batik pinjaman. Di sebelahku, Pak Surya menjadi saksi. Sementara di ujung ruangan, ibu duduk dengan wajah bercahaya. Wajah lelah itu kini tampak lebih damai. Mungkin karena ia merasa beban yang ia pikul selama ini telah kutanggung sepenuhnya. Sari duduk di kursi. Rodanya, mengenakan kebaya biru muda, ia tampak terlalu tenang. Tidak seperti pengantin perempuan yang sedang menanti hari bahagianya. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Tenang, dingin, dan sulit diterka saat penghulu mengucapkan kalimat ijab. Tanganku gemetar. Liduk, tapi akhirnya, dengan suara nyaris patah, aku sahkan pernikahan itu. Aku terima nikahnya. Sari binti Nurlela, dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Hening. Lalu, suara sah terdengar dari soksi-soksi yang duduk rapi. Di barisan kursi belakang, mereka mengangguk. Dan penghulu pun memanjatkan doa. Tapi tak ada pelukan, tak ada air mata bahagia, tak ada ucapan selamat meriah. Hanya tepukan pelan dari Pak Surya di pundakku. Selesai. Tuan Budi, selamat menjadi suami, ucapnya. Aku menatap ke arah Sari. Ia membalas tatapanku sekilas, lalu memalingkan wajah. Tak ada senyum, tak ada ucapan, bahkan seulas anggukan pun. Tidak, aku tak tahu harus merasa bagaimana. Sore harinya, ibu pamit pulang ke desa. Matanya berkoka-koka saat memelukku. Jaga istrimu baik-baik, nak. Jangan kecewakan orang yang sudah percaya padamu. Aku hanya bisa mengangguk. Edak, di tenggorokan yang menahan suaraku keluar. Kupandangi mobil yang membawa ibu pergi, sampai hilang di ujung jalan. Dan tinggallah aku, sendiri, di rumah asing yang kini jadi tempat tinggalku, bersama seorang istri yang belum kupahami isi hatinya. Malam itu,
Kamar pengantin terlalu luas. Lampu-lampu gantung bersinar keemasan. Ranjang besar dengan sprei putih terhampar sempurna. Di sudut ruangan, kursi roda Sari berdiri menghadap jendela. Tapi Sari tidak duduk di sana. Dia berdiri. Ya, berdiri. Kakiku langsung mundur setapak. Mataku memesing. Mencoba memastikan bahwa aku tak sedang bermimpi. Sari yang seharusnya lumpuh, yang seharusnya tak bisa berdiri kini tegak di hadapanku. Tak lagi mengenakan kebaya, melainkan gaun tidur panjang berwarna kelabu. Dan ia tersenyum. Senyuman pertama sejak aku mengenalnya. Tapi bukan senyum bahagia. Bukan juga senyum manis. Senyum itu tipis, menggantung, penuh rahasia, dingin, menggetarkan. "Selamat malam suamiku," katanya pelan. Aku terpaku, tenggorokanku kering. Jantungku berdentum tak beraturan. Tercekat. Kemu? Berdiri, ia melangkah pelan, menghampiriku. Gerakannya ringan, anggun, dan sangat menyudutkan. "Aku tidak lumpuh, Bude," ucapnya tenang. "Semuanya bohong." Tubuhku menegang. Mataku membelalak. Rasanya seperti ditampar kenyataan. Sari berhenti 2 langkah dariku. Ia menatap mataku dalam-dalam. Lalu melanjutkan. "Aku hanya ingin tahu, seperti apa cinta yang datang saat harta dan keadaan menjadi penghalang. Aku ingin tahu, apakah ada orang yang akan menikahiku bukan karena tubuhku sempurna, bukan karena aku kaya." Aku mundur perlahan. Napasku memburu. "Jadi, semuanya cuma ujian?" Sari mengangguk. "Aku ingin memastikan bahwa suamiku bukan orang yang akan menjual cintanya untuk kenyamanan hidup, bahwa kau akan tetap berdiri di sisiku. Bahkan, ketika aku tak bisa berdiri, aku merasa dikhianati." Telingaku berdengung. Aku ingin marah. Tapi itu seperti membeku di dadaku. "Kau mempermainkan hidupku, Sari," bisik. "Kau menaruh masa depan keluargaku di ujung kebohongan." Matanya menunduk sejenak. Lalu ia berkata, "Kalau aku katakan dari awal bahwa aku sehat, kau akan percaya? Atau kau justru berpikir aku sedang membeli suami?" Aku tak menjawab. Aku tidak bisa. Perasaanku berantakan. Di satu sisi, aku ingin berteriak karena merasa ditipu. Di sisi lain, aku sadar, tak ada satupun dari ini yang kurencanakan. Sari duduk kembali di kursi rodanya. Wajahnya tak lagi tersenyum. "Kau boleh marah. Aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi satu hal yang ingin kutanyakan, Budi." Ia menatapku tajam. "Jika kau tahu sejak awal aku tidak lumpuh, apakah kau akan tetap menikah?" Pertanyaan itu membentur dadaku seperti palu. Membuka luka yang bahkan belum sempat kuperiksa. Aku tidak tahu jawabannya. Aku tidak tahu apakah aku cukup jujur untuk menjawabnya sekarang. Malam itu, aku tidur di ujung ranjang, membelakangi wanita yang kini sah jadi istriku. Tapi antara kami, benteng tinggi telah berdiri, benteng bernama kebohongan. Dan aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Malam terasa panjang. Jam di dinding berdetak pelan, seperti menertawai aku yang terjaga dengan mata terbuka lebar di ranjang yang terlalu empuk ini. Di sebelahku, tak ada suara, tak ada gerakan. Sari tidur dengan punggung membelakangi. Atau mungkin, hanya berpura-pura terlelap. Kepalaku penuh, rasanya seperti ada 1000 tanya berdentam tanpa henti di dalamnya. Kenapa semua ini terasa seperti jebakan? Kenapa aku harus jadi kelinci percobaan demi permainan kepercayaan seorang wanita kaya? Aku bangkit pelan, berjalan keluar kamar, dan duduk di teras belakang. Malam masih sunyi. Langit kota tak memperlihatkan bintang. Aku rindu suara jangkrik di Desa Harapan. Rindu bau tanah ladang saat pagi baru tiba. Rindu rumah reotku yang tak sempurna. Tapi jujur, aku menarik napas panjang. Tapi sekeras apapun aku mencoba menenangkan diri, bayangan Sari yang berdiri malam itu terus muncul di kepalaku. Aku tidak lumpuh, Budi. Semuanya bohong.
Ucapan itu mengiris, bukan karena Sari sehat tidak, tapi karena kejujuran bukanlah pondasi pernikahan kami. Ia memilih untuk mengujiku, bukan mempercayaiku. Dan kepercayaan, bagi orang sepertiku yang sudah kehilangan banyak hal, bukan sesuatu yang mudah dibangun. Esok paginya, aku bangun lebih awal. Sari tidak ada di tempat tidur. Aku menemukannya di dapur sendiri menyeduh teh. "Selamat pagi," ucapnya tanpa menoleh. Aku hanya menjawab dengan gumaman pelan. Mengambil kursi dan duduk di meja makan. Sari meletakkan secangkir teh di depanku, lalu duduk berseberangan. Wajahnya datar. Ia memegang cangkir dengan dua tangan. Sesekali meniup uapnya, seolah sedang menimbang-nimbang cara bicara yang tepat. "Aku minta maaf, Budi," katanya akhirnya. "Aku tahu kamu marah. Aku juga tahu aku salah." Aku menatapnya lama. Ingin sekali berkata sesuatu, tapi yang keluar hanya desahan. "Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Sari?" ujarku akhirnya. "Bukan karena kau berdiri, tapi kau memilih membuatku merasa seperti seseorang yang hanya dicoba, diuji, bukan dipercaya." Sari menunduk, bahunya turun perlahan, seolah kata-kataku lebih berat dari yang ia duga. "Aku tumbuh dalam dunia yang tidak adil, Budi. Sejak kecil aku belajar bahwa orang akan mendekat padaku karena dua hal, hartaku dan kelemahanku. Tak pernah karena aku sebagai manusia." Sebagai perempuan biasa, matanya berkaca-kaca. Aku takut ketika aku mencintai. Aku hanya akan dicintai karena kekuranganku, bukan karena siapa aku sebenarnya. "Lalu, kau pikir dengan berpura-pura lumpuh, kau bisa tahu siapa yang tulus dan siapa yang tidak?" Ia menggok. Kupikir, ya. Aku menghela napas dalam. Terlalu banyak luka yang tersembunyi di balik mata itu. Luka yang tak bisa kusembuhkan dengan logika. Tapi luka itu juga bukan alasan untuk menjadikanku korban. "Apa aku satu dari sekian banyak laki-laki yang kau uji?" tanyaku pelan. Sari menggeleng cepat. "Tidak, hanya kamu." Aku memalingkan wajah. Aku ingin percaya, tapi luka baru ini masih terlalu segar untuk diobati dengan kata-kata. Hari-hari selanjutnya berlalu dalam kebisuan. Aku dan Sari tinggal di rumah yang sama, tidur di ranjang yang sama, tapi tidak benar-benar hidup bersama. Kami seperti dua orang asing yang terikat oleh akad, bukan cinta. Setiap pagi, aku membantu merawat taman belakang, menanam bunga, memotong rumput, dan sesekali menyiram bonsai milik ayah Sari yang kini sudah tiada. Itu satu-satunya cara agar pikiranku tetap sibuk dan tidak tenggelam dalam kemarahan. Sari tetap menggunakan kursi rodanya di hadapan orang lain, di depan pelayan rumah, tamu, bahkan keluarganya. Aku tahu ia bisa berjalan, tapi hanya aku yang tahu. Seolah hanya aku yang diberi akses masuk ke dalam kehidupan aslinya, dan ironisnya, itu membuatku makin merasa dibohongi. Kadang, aku bertanya dalam hati, apakah cinta memang harus dimulai dari kepalsuan? Satu sore, aku mendapati Sari duduk sendiri di balkon lantai atas, memandangi langit. Aku berdiri di ambang pintu, ragu apakah harus mendekat. "Tahu tidak," katanya tiba-tiba tanpa menoleh, "di balik semua ini, aku ingin mencintaimu, Budi." Aku mengernyit. Kalimat itu mengganggu. "Ingin mencintaiku? Apa maksudmu?" Ia menghela napas, lalu menoleh. "Aku ingin mencintaimu, tapi aku tidak tahu bagaimana. Aku terlalu sering dibohongi, sampai aku lupa caranya percaya." Aku menelan ludah. Hatiku ingin mencair, tapi otakku masih memagari semuanya. "Kau tidak bisa mengharapkan cinta yang tulus dari kebohongan yang disengaja, Sari," jawabku pelan. Wajahnya menegang, ada sesuatu yang gemetar di matanya. Tapi segera ia tepis dengan senyuman kaku. "Lalu, apa kamu akan pergi?" Aku terdiam. Aku ingin, tapi aku tak bisa. Ada hutang yang belum lunas, ada ibu yang harus kuperhatikan. Dan entah mengapa, ada hatiku sendiri yang menolak pergi meski disakiti. "Aku tidak tahu," jawabku jujur.
Aku tidak tahu harus mulai dari mana untuk memaafkanmu. Tapi aku tahu satu hal. Aku lelah, Sari. Lelah hidup dalam kepura-puraan. Ia tak menjawab. Ia hanya menunduk. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku mendengar suara tangisnya dari balik kamar mandi. Suara yang bergetar, tertahan, seperti seseorang yang menyesal, tapi tak tahu cara meminta maaf. Dan aku hanya bisa berbaring, sambil bertanya dalam hati, apakah cinta bisa tumbuh dari benih yang retak? Hari-hari setelah malam tangis Sari berlalu, dalam kabut kebisuan, tak ada percakapan, tak ada penjelasan, dan tak ada permintaan maaf yang benar-benar keluar dari mulutnya. Seolah tangis itu cukup untuk menjelaskan segalanya. Tapi bagiku, air mata bukan penawar luka. Luka itu masih ada tak tampak, tapi nyata. Aku mengalihkan seluruh tenagaku untuk bekerja di taman belakang. Setiap pagi, kuangkat selang air, kuputar tanah, kutanam bibit bunga yang belum tahu apakah akan tumbuh atau mati. Ada ketenangan tersendiri ketika tanganku kotor oleh tanah. Setidaknya, tanah tidak pernah berbohong. Sementara itu, Sari kembali, seperti semula duduk di kursi roda, di depan para pelayan, mengobrol pelan dengan ibunya, sesekali membaca buku di ruang tengah. Ia tetap berperan sebagai wanita lumpuh yang anggun dan terpelajar. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyumnya, ada cerita yang hanya aku yang tahu. Dan itu membuatku makin lelah. Suatu pagi, ketika aku baru selesai menyiram bunga, Pak Surya datang menghampiri dengan ekspresi serius. Tuan Budi, saya perlu bicara sebentar. Aku mengangguk, meletakkan selang, dan menghapus keringat di dahi. Kami duduk di bangku batu dekat kolam ikan. Saya baru tahu dari Ibu Nurlela bahwa ibumu kembali sakit, ucapnya. Aku terkejut. Sakit? Bukankah beliau baik-baik saja waktu terakhir menelepon? Pak Surya menatapku dalam. Ternyata beliau menyembunyikan kondisinya agar tidak merepotkanmu. 2 hari lalu, Ibu Nurlela mengutus orang ke desa untuk memeriksa kondisinya. Dan sekarang, ibumu dirawat di rumah sakit kota. Kami membawanya ke sini. Darahku seakan berhenti mengalir. Tanpa pikir panjang, aku berlari masuk ke rumah. Meminta alamat rumah sakit pada Pak Surya. Lalu bergegas ke sana. Saat melihat ibu terbaring di ruang perawatan, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kulihat. Napasnya terengah pelan, wajahnya pucat, matanya tertutup seolah terlalu lelah untuk terbuka hatiku Hanker. Aku menggenggam tangan keriputnya sambil memanggil namanya pelan. Bu, ini Budi. Bu, perawat datang. Menjelaskan bahwa ibuku mengalami komplikasi lambung yang parah. Ia sudah lama tidak makan teratur. Aku hanya bisa menunduk. Rasa bersalah mengalir deras. Aku terlalu sibuk dengan kemarahan dan kebingunganku sendiri, sampai lupa memeriksa kabarnya secara langsung. Tak lama kemudian, aku mendengar langkah sepatu pelan masuk ke ruangan. Sari berdiri di ambang pintu, mengenakan blouse putih dan celana krem, tak lagi duduk di kursi roda. Ia menatapku sejenak sebelum menghampiri, lalu duduk di bangku sebelah ranjang. Aku yang mengurus semua ini, katanya pelan. Biaya pengobatan, transportasi dari desa, semuanya. Aku terdiam. Kenapa kau tidak bilang? Tanyaku lirih. Sari menatap tanganku yang masih menggenggam tangan ibu. Karena aku tahu, kamu sedang ingin jauh dariku. Aku hanya ingin menolongmu diam-diam. Tanganku gemetar. Bukan karena marah, tapi karena kalimat itu membenturkan 2 rasa sekaligus, kesal dan haru. Di tengah luka yang ia buat, Sari masih berusaha merawat bagian terpenting dalam hidupku. Dengan caranya yang dayam-dayum. Terima kasih, ucapku akhirnya, nyaris tak terdengar. Sari mengangguk pelan, lalu bangkit, dan meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata lagi. Malam itu, aku kembali ke rumah, duduk di beranda, seperti biasa. Tapi perasaanku tak lagi sama. Selama ini aku menganggap Sari hanya wanita manipulatif, yang membungkus kebohongan dengan kebaikan.
Tapi aku mulai sadar, mungkin ada bagian dari dirinya yang juga sedang belajar menjadi manusia. Mungkin luka masa lalunya memaksanya menutup diri, membentengi hatinya dengan kebohongan agar tidak tersakiti. Dan aku juga bukan lelaki sempurna. Aku menerima pernikahan ini bukan karena cinta, tapi karena keterpaksaan, karena hutang. Karena ibu, jadi apa? Aku lebih baik darinya? Pikiranku terganggu saat suara langkah kaki mendekat. Sari, ia membawa 2 cangkir teh, lalu duduk di sebelahku. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, kami duduk berdua tanpa ada tembok di antara. Apakah kamu masih membenciku? Tanyanya pelan. Aku menatap wajahnya. Ada semburat lelah di sana, tapi matanya jujur. Untuk pertama kalinya, aku percaya itu. Aku tidak membencimu. Jawabku jujur. Aku hanya kecewa dan butuh waktu. Sari mengangguk. Aku mengerti. Ia menyerahkan cangkir teh padaku, lalu menatap langit gelap yang penuh awan. Kamu tahu, aku tidak tahu seperti apa caranya mencintai, tapi aku ingin belajar. Aku menyesap teh hangat itu pelan, pahit, tapi menenangkan. Aku juga, jawabku. Kita bisa belajar kalau kau berhenti berpura-pura dan aku berhenti bersembunyi. Stan, untuk pertama kalinya, Sari tersenyum. Bukan senyum palsu, bukan senyum penuh perhitungan, tapi senyum yang membuat dadaku hangat. Malam itu, aku merasa, mungkin, hanya mungkin, cinta bisa mulai tumbuh di tempat yang paling tak terduga. Dari 2 jiwa yang semasima patah, mencoba membangun kembali pelan-pelan, dengan luka yang mereka genggam bersama. 3 minggu telah berlalu, sejak malam itu malam, saat aku dan Sari mulai berbicara tanpa senjata, tanpa benteng. Hubungan kami perlahan menghangat. Walau masih canggung, aku mulai terbiasa dengan kehadirannya di meja makan, dengan suaranya yang pelan di ruang tamu, dan dengan caranya memandang diam-diam, saat ia kira aku tidak memperhatikan. Kami belum menjadi sepasang suami istri dalam makna utuh. Tidak ada pelukan, tidak ada kecupan. Tapi setidaknya, tidak lagi ada permusuhan. Sorry Borhenti, memakai kursi roda di dalam rumah. Meski di luar ia masih menjaga penampilannya. Katanya, ia belum siap menjelaskan segalanya pada dunia. Aku tidak memaksa. Aku pun tak lagi mempersoalkannya. Kupikir, itu haknya. Tapi aku salah. Terlalu cepat merasa tenang. Karena di balik keheningan itu, badai justru sedang mengintai kami tanpa aku sadari. Hari itu, aku baru saja kembali dari rumah sakit. Ibu sudah membaik. Wajahnya kembali segar. Senyumnya mulai muncul, meski tubuhnya belum pulih seutuhnya. Ia terus memintaku pulang ke desa. Katanya rumah terasa kosong tanpa kehadiranku. Tapi aku belum bisa. Ada hal yang belum selesai di sini. Ada hubungan yang masih butuh waktu untuk tumbuh atau runtuh. Sesampainya di rumah, suasananya hening. Pelayan-pelayan sedang bersih-bersih di halaman. Di dalam rumah, Pak Surya berjalan tergesa melewatiku tanpa menyapaku. Wajahnya tegang. Pak Surya? Panggilku. Ada apa? Ia berhenti sejenak, menatapku ragu, lalu menunduk, dan beranjak pergi tanpa menjawab. Aku merasa ada yang janggal. Langkahku membawa ke ruang kerja Sari. Pintu sedikit terbuka. Doris, aku melihat sesuatu yang membuat nafasku berhenti seketika. Sari sedang berdiri di hadapan 2 orang pria, salah satunya mengenakan jas rapi. Wajahnya tegas, usia sekitar 40-an. Yang satu lagi mengenakan setelan serba hitam. Mencatat sesuatu di ponsel. Aku minta waktu. Pak, saya belum bisa menyerahkan aset perusahaan sekarang, ujar Sari, dengan nada rendah tapi tertekan. Permintaan ini bukan saran, Bu Sari, jawab pria berjas itu. Ini perintah dari pemegang saham. Jika Anda tidak memenuhi perjanjian yang sudah ditandatangani almarhum ayah Anda, maka seluruh kekayaan keluarga Anda akan dibekukan. Hatiku tercekat. Perusahaan, perjanjian, pembekuan aset. Pintu perlahan
dan mundur. Suara percakapan itu masih terngiang di telingaku. Aku kembali ke kamar, duduk di ujung ranjang, mencoba mengolah semua informasi yang barusan kudengar. Sari dalam masalah besar, dan aku, suaminya, bahkan tak tahu apa-apa. Malamnya, saat kami makan malam berdua, aku tidak tahan lagi. Ada yang ingin kau ceritakan padaku, Sari? Tanyaku pelan, menusuk keheningan. Ia menghentikan sendoknya, matanya menatapku. Kaget, tapi segera ia kembalikan wajah tenangnya. Maksudmu? Perusahaan ayahmu? Masalah dengan pemegang saham, ancaman pembekuan aset. Sari membeku. Butuh waktu beberapa detik sebelum ia menghela napas, meletakkan sendok, lalu menatapku. Aku akan ceritakan segalanya. Malam ini, dan malam itu, rahasia yang lebih pahit dari semua kebohongan sebelumnya akhirnya terungkap. Ayahku, katanya memulai, adalah pengusaha sukses, tapi di akhir hidupnya, dia terlilit utang besar akibat ekspansi perusahaan yang gagal. Ia menandatangani perjanjian dengan investor besar menyerahkan kendali penuh pada mereka. Jika dalam waktu 3 tahun, keluarga kami gagal menutupi defisit. Suaranya pelan, tapi nadanya mengandung luka lama yang belum kering. Setelah ayah meninggal, semua beban itu jatuh ke aku. Ibuku tidak tahu apa-apa. Semua tanggung jawab berada di pundakku. Lalu, kenapa aku? Tanyaku. Kenapa kamu memilih menikahi orang seperti aku? Sari menatapku lama. Ada ketegangan di wajahnya yang tak mampu ia sembunyikan. Karena investor itu adalah perusahaan milik keluarga besar, mereka menuntut aku menikah dalam waktu sebulan. Sebagai bagian dari klausul warisan. Jika tidak, semua aset akan diambil alih. Mereka ingin menjatuhkanku, ingin menghapus nama ayahku dari perusahaan yang dulu ia bangun dari nol. Aku terdiam, keringat dingin membasahi tengkukku. Kau adalah jalan keluar yang paling tidak berisiko. Mereka tidak bisa mencampuri urusan pribadi jika aku menikahi orang biasa, orang yang tidak punya hubungan dengan dunia bisnis. Orang seperti kamu. Kalimat itu menusuk. Jadi, dari awal kau sudah memilihku karena alasan hukum? Tanyaku. Suaraku bergetar. Karena aku tidak punya apa-apa. Sari menunduk. Awalnya, ya, hatiku remuk. Dan semua cerita tentang mengujiku, berpura-pura lumpuh. Semua itu hanya pelengkap dari rencana besarmu. Sari menggeleng. Tidak, Budi. Aku tidak bohong soal itu. Aku benar-benar ingin tahu siapa kamu. Aku ingin tahu, apakah setidaknya, aku akan menemukan seseorang yang bisa menemaniku, bukan sebagai alat, tapi sebagai manusia. Dadaku sesak. Kau menjadikanku tameng. Sari, perisai dari tekanan. Tapi kau lupa, aku juga punya hati. Sari berusaha mendekat. Budi, tolong dengarkan aku. Sekarang semua berubah. Aku tak lagi melihatmu sebagai jalan keluar, tapi sebagai rumah. Aku mundur 1 langkah. Terlambat, aku keluar dari kamar itu. Dari rumah itu malam itu juga. Berjalan tanpa arah. Kaki ini membawa tubuhku menyusuri trotoar kota, menyelinap di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Tapi satu hal pasti, aku perlu waktu untuk merapikan hatiku yang mulai hancur lagi. Sudah 3 hari sejak aku pergi dari rumah itu. 3 hari yang terasa seperti seumur hidup. Kutinggalkan segala kenyamanan, ranjang empuk, makanan enak, dan senyuman palsu di balik dinding mewah. Kini, aku kembali ke tempat yang lebih kutahu. Jalanan sunyi, bangku taman berdebu, dan malam-malam panjang dengan angin yang dingin menusuk kulit. Aku menyewa kamar kecil di sebuah losmen tua, dekat pasar kota. Tempat yang jauh dari kemewahan, tapi cukup untuk menampung tubuh dan pikiranku yang hancur. Aku tidak kembali ke desa. Entah kenapa, aku tidak sanggup menghadapi wajah ibu dengan luka ini. Aku takut beliau akan melihat kekecewaan di mataku. Takut ia merasa bersalah, karena telah menyeretku ke dalam pernikahan yang bukan sepenuhnya pilihanku.
Kupandangi langit-langit kamar yang kusam. Suara kipas angin tua berdecit pelan di atas kepala. Aku belum makan sejak pagi, nafsu itu hilang. Bersama kepercayaan yang direnggut secara perlahan tapi pasti. Dalam diam, aku menulis surat untuk diriku sendiri. Budi, kamu bukan siapa-siapa, dan kamu dijadikan apa-apa. Tapi itu bukan berarti kamu tak berharga. Mungkin selama ini, kamu terlalu sibuk menyelamatkan orang lain, sampai lupa menyelamatkan dirimu sendiri. Ada air yang menggantung di ujung pelupuk. Tapi belum jatuh. Entah kenapa, menangis bukan lagi cara yang membuatku lega. Rasanya semua rasa di dalam tubuhku sudah mengeras. Sore itu, aku berjalan ke taman kota, duduk di bangku panjang. Di bawah pohon trembesi tua, di seberang, ada pasangan muda yang saling tertawa. Di kanan, dua anak kecil bermain bola. Semua orang tampak punya arah. Sedangkan aku masih tersesat, hingga suara pelan memanggil namaku. Budi, aku menoleh. Sari berdiri beberapa langkah dariku. Ia mengenakan jaket krem dan celana panjang. Wajahnya tampak lelah, rambutnya diikat seadanya. Tanpa riasan, tanpa citra, ia berjalan pelan ke arahku. Lalu duduk di bangku yang sama, tapi memberi jarak. Cukup jauh untuk menunjukkan rasa bersalah. Cukup dekat agar aku bisa mendengar napasnya yang berat. Aku tahu kamu butuh waktu, tapi aku juga tahu kamu butuh kebenaran yang lebih lengkap dari yang sudah kamu dengar, ucapnya pelan. Aku tak menjawab, tapi tidak juga pergi, dan itu cukup jadi tanda baginya untuk melanjutkan. Waktu aku memutuskan memilihmu, itu bukan hanya karena kamu orang biasa, tapi karena aku lihat caramu memperlakukan ibumu, caramu menerima kehidupan tanpa mengeluh. Dan aku iri. Ia menunduk. Aku tumbuh dengan segala kemudahan, tapi tak pernah tahu rasanya dicintai dengan tulus. Bahkan dari ayahku sendiri. Aku menoleh perlahan. Sari melanjutkan dengan suara yang sedikit bergetar. Ayahku keras. Ia mencintai bisnis lebih dari keluarganya. Ia memilih masa depan perusahaan daripada masa depan anaknya. Dan sebelum ia meninggalkan bom waktu di tanganku. Perjanjian bisnis dengan pemilik modal yang siap mengambil semuanya. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan mata yang mulai memerah. Aku menikah denganmu bukan karena aku butuh boneka. Tapi karena aku butuh seseorang yang bisa kulindungi, sambil aku dilindungi. Aku menunduk. Satu bagian dalam diriku mulai rapuh. Bagian yang keras karena kemarahan, kini mulai retak oleh kejujuran. Sari menggenggam tangannya erat-erat di pangkuan. Kamu boleh membenciku, tapi izinkan aku mencintaimu. Tanpa kebohongan lagi, aku menatapnya. Dalam diam, aku membaca ulang wajahnya. Ada ketulusan yang selama ini disembunyikan oleh tameng-tameng ketakutan. Ada rasa bersalah yang tak bisa ditutupi, bahkan oleh senyuman paling manis sekalipun. Dan aku tahu, aku juga salah. Aku mencintainya. Diam-diam perlahan. Sejak hari pertama melihat ia duduk di kursi roda dan menatapku. Dengan mata yang tak bisa kubaca, hari berikutnya, aku pulang ke rumah. Tapi bukan untuk kembali. Aku hanya ingin mengambil beberapa barang dan pamit. Sari menyambutku di ruang tengah. Tapi sebelum aku berkata apa-apa, suara tangisan terdengar dari lantai atas. Aku dan Sari sama-sama menoleh. Lalu pelayan berlari, menghampiri. Bu Sari, Ibu Nurlela, pingsan di kamar. Napasnya sesak. Kami sudah hubungi ambulans. Tanpa berpikir panjang, aku ikat Nek. Sari lebih dulu berlari. Tanpa kursi roda, tanpa ragu. Itu pertama kalinya kulihat dia kehilangan kendali atas ketenangannya di dalam kamar. Ibu Nurlela tergeletak dengan mata tertutup. Napasnya tak beraturan. Aku menggenggam tangannya, mencoba menenangkannya. Tapi wajahnya pucat sekali. Dokter beberapa menit kemudian dan membawanya ke rumah sakit. Di ruang tunggu, kami duduk berdua. Diam. Sari menggigit bibirnya. Matanya terus menatap lantai. Aku takut kehilangan satu-satunya orang yang percaya padaku, bisiknya.
Aku menggenggam tangannya, lalu pelan berkata, "Kamu tidak sendiri." Sari menoleh, tangannya membalas genggamanku. Tak, tapi cukup untuk membuat hatiku yang nyaris retak, seluruhnya kembali menemukan satu kepingan yang tersisa. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku memilih tetap tinggal. Bukan karena hutang, bukan karena ibu, tapi karena hatiku yang tak sanggup lagi berpura-pura kuat. Cinta ini, meski retak, belum benar-benar hancur. Dan aku ingin mencoba, sekali lagi, memperbaikinya. Malam itu, hujan turun deras. Angin mengguncang jendela. Langit mendidih oleh guntur yang meladik-ledik di kejauhan. Di dalam rumah, keheningan menempel di dinding seperti bayangan yang tak mau pergi. Aku duduk di kamar tamu, menatap langit lewat kaca jendela yang buram. Di tanganku, secangkir teh yang sudah dingin. Di kepalaku, ribuan pikiran yang tak bisa kusebutkan satu persatu. Ibu Nurlela masih di rumah sakit, dalam perawatan intensif. Kesehatannya terus menurun karena komplikasi jantung yang ternyata sudah lama ia sembunyikan. Sari nyaris tak tidur 2 malam ini, menunggu di sisi ranjang ibunya. Ia tak lagi menyentuh riasan wajah, tak lagi menata rambut, dan matanya kini berkantung. Tapi entah kenapa, justru dalam keadaan paling rapuh seperti itu, ia terlihat paling jujur. Pagi ini, Sari duduk di ujung ranjang ibunya. Aku masuk pelan, membawa bubur dan secangkir air hangat. "Aku sudah makan," katanya pelan, bahkan tanpa melihat ke arahku. "Tapi belum tidur," jawabku, meletakkan nampan di meja kecil. Ia mengangguk. Sunyi melingkupi kami lagi. Di luar, sinar matahari nyaris tak terlihat. Hanya cahaya abu-abu yang menembus tirai rumah sakit. Aku duduk di kursi plastik di sebelahnya. "Budi," ujarnya tiba-tiba, "kalau aku tidak punya apa-apa lagi, tidak punya uang, tidak punya perusahaan, tidak punya rumah ini, apakah masih mau tinggal bersamaku?" Pertanyaan itu mengguncangku lebih keras dari semua kebohongan yang pernah ia lakukan. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak menanyakan cinta, tapi kesetiaan. Tanpa janji, tanpa jaminan, aku menatapnya dalam-dalam. "Kamu tahu, Sari, aku tidak pernah mencintai kekayaanmu, tapi aku juga bukan lelaki yang suka dijadikan jalan pintas. Aku ingin dicintai, karena siapa aku, bukan karena siapa kamu butuhkan." Ia menunduk. "Lalu, apa aku sudah terlalu rusak untuk dicintai?" Aku terdiam. Pertanyaan itu bukan tentang dirinya, tapi tentang harapan yang nyaris mati. Tentang seorang perempuan yang tumbuh dengan tuntutan, dibentuk dengan tekanan, dan tak pernah tahu caranya menerima kasih sayang yang benar. "Sari," bisikku, "kita berdua bukan orang sempurna. Kita menikah bukan karena cinta. Tapi cinta itu bisa tumbuh di tempat yang salah. Kenapa tidak kita beri ruang untuk ia hidup?" Sari menoleh padaku. Matanya berkokok-kokak. "Aku ingin percaya padamu," ucapnya, "tapi aku lebih takut kamu akan pergi setelah aku percaya." Aku menggenggam tangannya. "Lalu, mari kita takut sama-sama." Tangisnya pecah pelan. Ia tidak menangis keras, tapi bahunya bergetar. Bibirnya menggigit isak yang tertahan, dan aku memeluknya, tanpa kata-kata, hanya pelukan. Karena kadang, keheningan adalah bahasa yang lebih jujur dari janji-janji manis, tapi kedamaian itu tak bertahan lama. 2 hari kemudian, salah satu surat kabar lokal memuat berita besar di halaman utama. Perusahaan warisan keluarga, Sari Nurlela, terancam dibekukan. Dugaan manipulasi pernikahan, untuk hindari alih saham namaku disebut. Foto kami berdua waktu resepsi terpampang jelas di bawah judul yang menusuk. Saat aku membaca artikel itu, tanganku gemetar. Dunia seolah runtuh kembali. Di bawah berita, ratusan komentar muncul menuduhku penjilat, pernikahan palsu, persekon kolen, busuk. Beberapa bahkan menyebut aku suami yang dibeli. Aku ingin marah. Tapi lebih dari itu, aku merasa hancur.
Sari menemukan aku masih duduk di ruang tamu. Artikel itu di tanganku. Ia meraih koran itu, membaca cepat, lalu mengempaskan tubuhnya ke sofa. Ini pasti ulah orang dalam perusahaan, desisnya. Mereka ingin memaksa publik agar aku menyerahkan semuanya. Aku menatapnya. Kalau mereka minta kamu cerai, kamu akan menyerah? Sari terdiam. Terlalu lama, dan itu cukup untuk menjawab. Aku berdiri. Hatiku seperti ditarik keluar dari dada. Kamu belum benar-benar memilihku kan? Sari bangkit, mendekatiku. Budi, ini bukan tentang cinta saja. Ini tentang hidupku. Ini tentang nasib seluruh keluargaku. Kamu tahu itu. Aku menatap wajahnya. Tapi aku suamimu. Pilihanmu. Seharusnya prioritasmu. Ia tak mampu membalas. Ia hanya menangis. Dan saat itu aku tahu. Ada cinta di matanya. Tapi juga ada ketakutan. Cinta itu belum cukup kuat untuk berdiri sendiri. Belum cukup kuat untuk menantang dunia. Aku berjalan ke pintu. Kalau kamu memilihku, Sari, carilah aku. Tapi kalau kamu memilih menyerah, jangan panggilku lagi. Kulewati ambang pintu rumah itu dengan langkah berat. Di luar, hujan turun lagi, dan aku berjalan. Entah kemana, tapi yang pasti, aku meninggalkan seseorang yang kucintai, agar ia tahu cara mengejarku atau melepasku. Dan untuk pertama kalinya, sejak hari pernikahan itu, aku merasa benar-benar sendiri. 3 minggu sejak aku pergi, kota sudah tak asing lagi untukku. Tapi sunyinya justru terasa makin dalam. Aku kembali ke rumah sewa sederhana yang dulu pernah kutinggali sebelum pernikahan. Kamarnya kecil, dindingnya lembab, dan jendelanya menghadap ke tembok belakang toko bangunan. Tapi setidaknya di sini aku bisa bernapas. Tanpa peran, tanpa pura-pura, tanpa tekanan dari rumah mewah, pelayan sopan, atau jamuan makan malam yang selalu dingin, karena tak ada kehangatan di dalamnya. Setiap pagi, aku mengayuh becak sewaan. Bukan karena aku butuh uang tabunganku masih cukup dari pekerjaan taman belakang di rumah Sari, tapi aku butuh kesibukan, butuh alasan untuk bangun, butuh jarak dari kenangan. Setiap malam aku duduk di warung kopi kecil dekat terminal, mendengarkan orang-orang bercerita tentang hidup mereka yang sulit, kadang lucu, kadang pahit. Anehnya, suara-suara itu lebih jujur daripada segala percakapan di rumah yang pernah kutinggali. Aku tak lagi memikirkan apakah Sari mencariku, atau apakah dia menyerah. Tapi aku masih menyimpan secarik harapan-harapan yang kualihkan ke tempat lain. Pada ibu, aku rutin menjenguk ibu di rumah sakit. Setelah kondisinya membaik, ia dipindahkan ke ruang rawat inap yang lebih sederhana. Kami tidak bicara banyak soal pernikahan, tapi tatapannya selalu menyimpan pertanyaan yang tak pernah ia ucapkan. Suatu sore, saat aku mengganti selimutnya, ibu bertanya pelan, "Kamu bahagia, Bud?" Aku terdiam lama, lalu duduk di kursi sebelahnya. "Aku pernah merasa hampir bahagia," jawabku. "Tapi ternyata hampir saja tidak pernah cukup." Ibu mengangguk pelan, wajahnya tenang. Meski kerutan di sudut matanya makin dalam. "Kalau dia kembali, kamu akan bukakan pintu?" Aku menatap tangan ibu yang mengusap jari-jariku. Lembut, hangat, seperti masa kecilku. "Entah Bu, mungkin iya, mungkin tidak. Tapi, kalau dia datang, bukan untuk tinggal. Aku tak mau lagi kehilangan diriku sendiri, hanya untuk menahan seseorang yang ragu." Ibu tersenyum samar. "Kamu makin bijak sekarang, Nak. Tapi bijak bukan berarti harus keras." Aku menatapnya. Ia menggenggam tanganku lebih erat. Kadang, orang yang kita tunggu sedang berjuang lebih keras daripada yang kita kira. Sorry. Itu aku pulang dengan hati sedikit lebih ringan. Di depan kamar, kulihat amplop putih terjepit di bawah pintu. Tanpa nama, hanya tulisan kecil dengan tinta tangan untuk Budi. Kalau masih mau mendengarkan, tanganku gemetar. Kubuka itu dengan perlahan, isinya surat 1 halaman. Tulisan tangan Sari, huruf
hurufnya rapi, tapi ada coretan di sana-sini, tanda bahwa ia menulis dengan hati yang goyah. Budi. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku mulai dari sini. Aku tidak menyerah. Setelah kamu pergi, aku memilih untuk tidak tunduk pada tekanan perusahaan. Aku mengundurkan diri sebagai pewaris utama, menyerahkan sebagian saham, dan memutus seluruh kerjasama dengan investor yang mengancam keluargaku. Mereka menyebutku bodoh, tapi itu pertama kalinya aku merasa bebas. Rumah itu sekarang kosong. Aku tinggalkan. Karena aku sadar, rumah bukan bangunan, tapi tempat di mana hati bisa pulang. Dan hatiku masih tertinggal di tempatmu, duduk di warung kopi kecil dekat terminal. Kalau kamu masih bisa mencintaiku sebagai Sari yang sekarang, bukan yang dulu, temui aku besok jam 5 sore di tempat pertama kita bicara tanpa marah. Kalau kamu tidak datang, aku akan tahu jawabannya, dan aku tidak akan mencarimu lagi. Tapi jika kamu datang, aku akan mulai hidup dari awal bersamamu. Air mataku jatuh untuk pertama kalinya sejak lama, bukan karena luka, tapi karena harapan. Esoknya, jam menunjukkan pukul 4:50. Aku berdiri di depan taman kota. Tempat pertama kami bicara tanpa kemarahan. Tempat pertama kami membuka luka yang somasima kami sembunyikan. Angin sore berhembus pelan. Burung-burung pulang ke sarang. Jalanan perlahan sunyi. Dan lalu aku melihatnya. Sari berjalan pelan ke arahku. Tak ada riasan, tak ada kursi roda, tak ada pelayan, tak ada tameng. Hanya dia dan satu tas kecil di tangannya. Kami saling memandang lama, dan dalam keheningan itu, aku tahu satu hal. Cinta yang benar tak selalu datang dari awal yang sempurna, tapi dari keberanian untuk tetap tinggal. Bahkan ketika semuanya terasa nyaris runtuh, aku buka tas kecilnya. Di dalamnya hanya ada satu hal. Foto kami berdua yang dulu, kupikir hanyalah simbol pernikahan terpaksa. Kini, aku tahu. Photo, it's a awal dari cinta yang diperjuangkan. Bukan dijanjikan. Sari tersenyum pelan. Aku pulang, bisiknya. Dan aku menjawab. Aku tunggu dari dulu. 1 tahun telah berlalu sejak hari itu hari, ketika Sari datang membawa tas kecil dan keberanian besar untuk memulai hidup yang baru. Hari ketika untuk pertama kalinya, aku merasa dipilih, bukan karena aku satu-satunya pilihan, tapi karena akulah yang dia inginkan. Kami tidak langsung menjadi pasangan ideal. Banyak luka yang harus dirawat, banyak kesalahan yang harus dimaafkan. Tapi kami belajar, pelan-pelan, dengan sabar, dengan jatuh bangun, yang kadang membuatku ingin menyerah tapi tak pernah kulakukan. Karena kali ini, aku mencintainya. Karena keharusan, dan ia mencintaiku, bukan karena kebutuhan. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota, jauh dari segala kemewahan yang dulu membelenggu. Tidak ada pelayan, tidak ada kendaraan mahal, tidak ada ruang tamu luas yang sunyi. Hanya ada 2 cangkir kopi setiap pagi, dan 2 piring cuci yang bergantian kami bersihkan setiap malam. Sari bekerja sebagai pengajar privat anak-anak berkebutuhan khusus. Ia bilang, selama ini hidupnya terlalu sibuk dikelilingi orang-orang kuat, hingga lupa bahwa kelembutan juga butuh pelindung. Sedangkan aku membuka kios kecil yang menjual tanaman hias. Taman itu, yang dulu kupelihara di rumahnya kini, tumbuh di halaman rumah kami sendiri. Pelanggan mulai datang satu persatu, dan tiap kali aku mengikat kantong tanah dan menyelipkan pot kecil ke dalam kardus, aku merasa utuh. Kami bukan kaya, tapi kami cukup. Dan cukup ternyata bisa lebih hangat daripada segalanya. Pagi itu, Sari duduk di serambi rumah. Rambutnya digulung seadanya, kakinya ditekuk ke samping, dan di tangannya ada buku kecil dengan tulisan. Tangan, buku yang ia sebut, buku pengakuan. Aku duduk di sampingnya. Ia menyodorkan halaman terakhir yang baru ia tulis. Ternyata bukan kamu yang palsu, Budi, tapi hatiku yang buta,
karena terlalu lama hidup dalam keraguan. Kamu mengajarkanku bahwa kejujuran tak perlu keras, asal konsisten. Bahwa cinta tak perlu banyak kata, asal cukup nyata. Aku membaca kotik kata itu perlahan, lalu memandang wajahnya. Sudah selesai nulis bukunya? Tanyaku sambil mengusap rambutnya pelan. Belum, jawabnya. Masih banyak yang ingin kutulis. Seperti, ia tersenyum. Seperti, nama anak kita nanti. Aku tercengang. Kamu? Ia mengganghak. Matanya berkaca. Tangannya memegang. Perutnya yang masih datar, belum terasa. Tapi sudah tumbuh. Aku mencium keningnya pelan. Mencoba menahan air mata yang ingin jatuh tanpa malu. Terima kasih, bisikku. Untuk apa? Tanyanya. Karena memilihku, meski aku bukan siapa-siapa. Ia menatapku, lalu menjawab dengan suara lembut yang selama ini selalu kurindukan. Kamu adalah rumah, dan anak kita akan tahu rasanya pulang. Malam itu, kami duduk berdua di taman kecil depan rumah. Bunga-bunga berbicara lewat harum mereka. Angin menyapu rambut Sari perlahan, dan di atas kepala kami, langit malam tak lagi gelap seperti dulu. Aku teringat satu hari di masa lalu. Ketika aku duduk sendiri di trotoar, merasa hidup menelanku dalam. Diam. Saat itu aku berpikir, apakah kebahagiaan hanya untuk orang tertentu? Kini aku tahu kebahagiaan bukan soal besar atau kecilnya hidup, tapi tentang siapa yang kita genggam saat kita nyaris jatuh, dan siapa yang tetap tinggal saat kita tak bisa lagi berpura-pura kuat. Dan malam itu, aku menggenggam tangan perempuan yang dulu penuh rahasia, kini penuh keberanian. Kami tak berjanji akan selamanya sempurna, tapi kami berjanji satu hal. Tidak akan lagi berpura-pura. Karena cinta sejati bukan soal siapa yang datang paling awal, tapi siapa yang tetap tinggal saat semua alasan pergi.